Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tekalma Podcast bersama aku, Daniel Hafid. Ya teman-teman, kembali lagi dengan podcaster kalian. Ya Allah, Randy Al-Hafid. Kali ini teman-teman, aku pengen ngebahas yang ringan juga lah, tapi dekat sama kita gitu loh. Menurut aku dekat, yaitu iri, dengki, dan bersyukur teman-teman. Loh, kok dekat? Iya, menurut aku dekat karena di era sosial media sekarang gitu loh, yang mana-mana kita apa-apa sosial media, apa-apa diposting, apa-apa lewat internet. Zaman dulu orang telepon, SMS dulu gitu. Sekarang udah internet, wah sekarang maju banget, udah majulah gitu loh zaman sekarang gitu loh. Walaupun belum merata ya, itu di Indonesia kalau perhatiin belum merata, tapi udah mulai maju. Semua udah serba internet. Ojek pun udah ada internet, makanan udah ada lewat internet, ya semua bisa lewat internet lah. Macam-macam sekarang gitu loh. Nah, masalah tadi iri, dengki, dan bersyukur itu, kenapa gue bilang di era sosial media sekarang itu dekat, karena banyak kita lihat khususnya di komentar-komentar ya. Contoh misalkan orang ngeposting foto, dia ngeposting foto punya mobil baru, di komentarnya ih sombong, padahal komentar itu bukan kritik. Kan beda nih, kita kadang kita nggak tahu itu komen kritik atau komen hate speech aja gitu, komentar negatif gitu. Ih sombong, padahal bukan sombong, emang mau apa ya, mau ngebagiin kebahagiaan aja kadang gitu loh kalau menurutku. Karena Instagram itu kan isinya orang bahagia semuanya. Gak ada itu orang-orang sedih dalam Instagram tuh, gak ada, bahagia semuanya. Paling sedihnya captionnya ya, caption paling yang sedih. Tapi kalau fotonya, kan orang kan jarang ya baca caption kalau perhatiin ya. Contoh di YouTube orang juga jarang baca deskripsi. Nah, di Instagram pun gitu, di Instagram, Facebook, orang jarang baca captionnya gitu. Paling ya, kalau Facebook mungkin sering, karena di atas. Nah, itu bedanya Facebook dan Instagram gue perhatiin. Kalau Instagram kan di bawah foto captionnya, kalau Facebook di atas. Jadi orang terkadang baca captionnya dulu, caption tulisan panjang. Kadang kalau panjang tuh baca selengkapnya kan, tulisannya itu panjang, baca dulu baru lihat fotonya. Oh fotonya gini, foto cuma pemanis kadang kan. Nah, terkadang orang juga menutupi keirian atau kedengkian dia itu lewat kata-kata sekedar mengingatkan. Iya, itu nggak semuanya, jangan ada yang marah dulu. Jangan ada yang marah dulu, tapi terkadang nih, ini keresahanku sendiri. Terkadang orang menutupi kedengkian dia dengan kata sekedar mengingatkan, padahal bukan mengingatkan. Ih sombong, ih pria, nah gitu kan. Di era yang sekarang gitu orang kebanyakan gitu. Padahal itu ya biarkan aja dia ngeposting, sama kayak zaman dulu foto dicetak ditaruh di buku foto, walaupun orang nggak lihat. Tapi kalau misalkan ada tamu kan, buku-buku cetak foto itu kan biasanya taruh di ruang keluarga gitu. Ruang keluarga kan dekat sama ruang tamu itu. Kadang kalau nggak, apalagi misalkan kalau setauku zaman dulu tuh, bahkan orang kalau datang nggak ada bahan bicara, ya udah foto tuh dengan ini waktu masih kecil, ini waktu masih bayi, gitu-gitu kan. Nah itu kan berarti kan ya ngasih tengok aja gitu, bukan mau pamer. Nah juga gitu, di era sekarang itu banyak orang-orang dengki seperti ini, macam-macam lah. Dan cara dengkinya itu makin berevolusi ya, kadang makin berevolusi. Kenapa aku sangkut pautkan dengan bersyukur? Ini nanti aku bahas. Iri dan dengki itu kurang-kurangilah gitu. Karena kalau salahnya, iri itu seperti, sifat iri dengki ini seperti kayu bakar, api membakar kayu bakar, cepat habisnya. Pahala kita seperti itu, bisa hilang pahala kita gara-gara iri dengki. Misalkan, ya contoh sering lah gitu kan,
tetangga punya mobil, kita ternyata dia pejabat, kita mikir ih korupsi paling. Itu iri loh, dengki, paling korupsi. Tahu-tahu dia kecelakaan, bam, bukannya kita kasih malah bilang kan bener kan, bukti korupsi, celaka dia, padahal bukan karena itu kadang. Karena emang terkadang orang-orang udah gajian, udah nabung gitu kan, udah nabung banyak-banyak lama-lama gitu kan nggak enak gitu dituduh korupsi. Nah untuk teman-teman ini, mengapa aku ngomongin soal ini, karena ya dengki itu nggak ada baiknya gitu. Umbarlah sifat-sifat positif gitu kan. Dengki kan maksud negatif nih. Kenapa aku bilang iri dengki ini negatif? Ya jelas dengki, kalian tahu lah ya. Masa aku jelasin juga, nggak mungkin lah. Pendengarku kan udah gede-gede nih, insya Allah. Karena kan ya sifat iri dan dengki itu kadang lewat aja gitu, tanpa kita sadar ternyata ada dalam hati kita. Aku juga pernah, tanpa disadari pernah. Semua orang kadang-kadang pernah. Aku yakin itu, karena itu tiba-tiba lewat aja gitu. Kenapa aku sangkut pada bersyukur? Nah, aku bahas bersyukur. Bersyukur, kenapa kita harus bersyukur? Karena ada tweet lah dulu katanya. Terkadang kita tuh sedih bukan karena kita waktu itu sedih, tapi karena kita kurang bersyukur. Contoh, kita nggak makan dikit, kurang bersyukur coba. Makan kurang kenyang nih, sedih, ngurutuk, mengeluh. Seharusnya berpikir, alhamdulillah aku bisa makan. Karena banyak orang-orang nggak bisa makan. Karena Nabi pun pernah bilang, yang maksudnya ya aku nggak lupa gitu bahasa Arabnya apa. Apabila dalam keadaan susah, lihatlah ke bawah. Apabila dalam keadaan bahagia atau lagi di atas, lihatlah ke atas. Kenapa? Kalau kita dalam susah, lihatlah ke bawah. Kenapa? Karena supaya kita bersyukur, supaya kita alhamdulillah aku bisa makan. Contoh misalnya kan, aku bisa makan hari ini, masih banyak orang-orang yang belum bisa makan gitu. Kenapa kalau kita lagi di atas, kita di atas juga, lagi senang-senang ini, seperti roda kan, kalau kata orang roda kehidupan, kalau kita lagi di atas, kenapa kita harus lihat ke atas juga? Karena masih banyak yang lebih dari kita, supaya kita jangan sombong. Nah, iri dengki ini dekat-dekat gitu loh. Kalau seandainya kita sudah iri nih, kita melakukan yang sudah bisa melebihi orang yang kita iriin. Kalau kita masih nggak lihat ke atas lagi, kita bisa sombong. Makanya perlu bersyukur, supaya kita nggak sombong. Bersyukur gitu, tetap bersyukur, dan kita bisa lebih dari dia lagi, dan kita harus ingat lagi. Karena kan ada istilah, ada langit di atas langit. Jadi, itulah pentingnya bersyukur teman-teman. Terkadang kita tuh cuma kurang bersyukur aja, bukan karena kita kesedihan sesuatu, karena kita galau atau bukan, tapi karena kita kadang kurang bersyukur aja. Serius gila bos. Enggak. Ini nasihat sih ya, mungkin isinya nasihat. Tapi emang ngomong ya, udah lagi ini keresahan gitu loh. Nih, orang-orang banyak gitu ngiri, banyak itu yang gimana ya, dengki gitu loh, gak seneng lihat orang seneng gitu. SMS, ada dulu istilah waktu aku sekolah dulu, SMS, seneng melihat orang susah melihat orang senang. Itu orang dengki tuh, orang dengki dan iri, itu tipe-tipenya. Jadi teman-teman, kenapa aku sangkut pautkan iri, dengki, dan bersyukur ini? Itu berkaitan. Lebih baik kita bersyukur dibandingkan membesarkan sifat iri dan dengki tadi. Jika kita bersyukur teman-teman, hidup tuh bakal tenang aja. Serius. Kita sering kan dengan orang-orang yang nggak punya lah kita anggap, tapi dia bahagia aja gitu. Bahkan kita juga pernah lihat orang-orang yang kaya, banyak duit, bergelimangan harta, tapi sedih aja bawaannya. Karena apa? Kurang bersyukur kan? Masih pengen lebih lagi. Ya bagus, cuman kalau sampai rakus ya nggak bagus, ya kan? Kalau tapi orang yang nggak punya tadi, dia terlihat bahagia. Kenapa? Dia bersyukur, masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat kesehatan. Makanya orang-orang ceramah sering dikasih tahu gitu kan, yang mana Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat
waktu, nikmat hidup, kan sering gitu kita dengar itu kan, karena emang iya itu nikmat yang perlu kita syukuri. Bahkan juga pernah kan kayak dengar ceramah-ceramah dong, apa namanya, kenikmatan Tuhan itu gak bisa kita ukur dari manapun. Mungkin orang ada ngukur, tapi ukurannya itu bisa lebih dari itu lagi. Bahkan kita nggak bisa nulis nikmat apa aja yang sudah Allah berikan. Seandainya satu jari kita hilang aja, kita nggak bisa loh, susah ngelakuin sesuatu. Nggak bisa kita ngitung sampai 10, 9 cuman. Iya kan? Hal sekecil itu loh, jempol cuman. Jadi kita banyaklah syukur teman-teman. Jangan perbesar iri dengki, karena di era sosial media ini sekarang nih, nggak tahu lah ya, banyak sekali orang-orang iri dengki gitu loh. Aku termasuk yang pengguna sosial media, Twitter aku main, Instagram aku main, Facebook aku main, WhatsApp. Tapi aku ya nggak terlalu hidup lah di sana lah ya. Instagram cuma nengok ya komik-komik gitu kan, komik-komik apa aja yang bagus gitu kan. Twitter ada berita apa kan, Twitter tuh masuk update lah berita-berita orang-orang nih. Terus Facebook, ya kehidupan alay apa yang terjadi hari ini gitu. Bener teman-teman, kalau Facebook aku tengok, ya Allah, masih ada loh orang-orang. Cuman ada salah satu yang paling kutunggu tuh, ada postingan guru aku, satu guru sih dia, yang paling kutunggu karena dia tuh dalam, namanya Ustadz Surya Gunawan. Itu guru hebat menurut aku, guru yang hebat karena dia mengajarkan yang baik dengan cara yang berbeda gitu. Wah, curhat nih. Iya, sih curhat sih. Itulah sih teman-teman, untuk iri dengki dan bersyukur kenapa aku membahas hari ini. Karena ya apalagi kemarin sempat kejadian ada salah satu lagu trending yang dinyanyikan oleh salah satu YouTuber. Orang banyak iri sama dia. Aku juga agak miris gitu loh. Menurut aku ada banyak yang iri. Mungkin ada yang bilang, oh bukan masalah itu katanya. Kan banyak nih orang zaman sekarang, kenapa banyak kali pembelaannya. Dan nggak berlogika. Kalau pembelaannya berlogika ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berlogika kan aneh aja gitu. Ya gitu sih teman-teman. Perbanyaklah bersyukur ya teman-teman. Berbanyak syukur, kurang-kurangilah. Ya kita nggak bisa pula menghilangkan, bisa, tapi kadang lewat aja gitu sifat iri dengki ini. Kurang-kurangilah ya. Jadi perbanyaklah bersyukur, hidup akan tenang kok, percaya sama aku. Kalau aku bilang sih, supaya tetap bersyukur tuh tetap bersenyum. Ya, senyum, tetap bersenyum. Bagikan sifat-sifat positif dalam tubuh kita. Keep your smile in your face. Cuma itu aja sih teman-teman. Belibet aja tadi. Cukup sekian dari aku, Randy Al-Hafid. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.